Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja agak bikin merinding ya. Kita bakal ngebongkar sebuah ancaman tersembunyi yang sebenarnya ada di sekitar kehidupan digital dan kampus kita sehari-hari. Karena di era modern ini, apa yang kita lihat dan dengar di layar HP atau laptop kita, belum tentu itu kenyataan yang sebenarnya. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu lagi sibuk-sibuknya kerja, tiba-tiba dapat voice note atau pesan suara di WhatsApp, suaranya persis banget, logatnya dapat, intonasinya juga sama persis kayak bos kamu, dan dia minta kamu buat segera transfer dana darurat saat itu juga. Pertanyaannya, apakah kamu yakin itu benar-benar dia? Nah, dokumen materi yang kita bedah hari ini ngasih peringatan keras nih, kalau penipuan zaman sekarang tuh udah berevolusi jauh banget, melampaui email spam biasa. Penipuan ini sekarang udah bisa minjem wajah, bahkan suara orang-orang terdekat kita. Oke. Kita masuk ke bagian pertama, 3 ancaman era modern. Saat ini, lingkungan akademik dan profesional kita itu lagi dihadapin sama 3 bahaya spesifik yang terus-terusan berkembang. Apa aja sih 3 ancaman itu? Pertama, ada jebakan gratifikasi akademik. Kelihatannya kan sepele ya, kayak cuma ngasih hadiah atau makanan ke dosen sebagai tanda terima kasih, tapi ini sebenarnya bibit masalah yang lumayan serius. Kedua, penurunan integritas kampus. Contohnya kayak makin maraknya joki tugas atau plagiarisme. Tapi, nah ini dia yang ketiga, ini mutasi kejahatan yang paling canggih saat ini. Penyalahgunaan AI buat penipuan atau yang sering kita sebut phishing deepfake. Biar lebih kebayang, para peneliti tuh nyoba ngukur tingkat bahayanya pakai metode USG. Jadi mereka ngukur seberapa mendesak, serius, dan cepat perkembangannya. Dan hasilnya, jelas banget, gratifikasi itu dapat skor 10 dan integritas kampus ada di angka 14. Tapi coba lihat, ancaman phishing deepfake ini, dia merajai dengan skor mutlak 15. Kejahatan itu tumbuhnya cepat banget, bikin kerugian finansial yang nggak main-main, dan yang paling serem, bisa nyasar siapa aja. Makanya, ini jadi prioritas utama kita sekarang. Lanjut ke bagian kedua, anatomi penipuan. Kenapa sih kita mudah terkecoh? Gimana ceritanya masyarakat zaman now yang udah melek teknologi masih aja gampang banget dikibulin sama topeng digital ini? Ada satu temuan dari laporan ini yang benar-benar, wow, ngena banget. Bunyinya gini, terjadi ketidakseimbangan yang berbahaya antara pesatnya teknologi AI dan kesiapan manusia untuk mendeteksinya. Ibaratnya tuh gini, ini persis kayak permainan kucing-kucingan dengan resiko yang super tinggi. Teknologinya udah lari ngebut pakai mobil balap tanpa hambatan, kesadaran dan kepekaan kitanya masih jalan kaki santai. Jauh banget kan ketertinggalannya? Nah, ternyata ada 4 akar masalah yang bikin deepfake ini jadi ancaman yang super bahaya. Pertama, dari sisi teknologinya. Alat buat bikin wajah atau suara palsu ini sekarang kualitasnya tinggi dan gampang banget diakses. Kedua, dari sisi kitanya nih, manusia. Literasi digital kita tuh rata-rata masih rendah. Gampang banget percaya sama figur otoritas. Ketiga, sistem regulasi dan hukum kita yang masih lemah. Dan keempat, ya lingkungan kita sendiri. Media sosial itu jadi bumbu penyendap yang bikin hoaks dan kepalsuan ini viral dalam hitungan detik. Jadi, benar-benar ada ketimpangan kecepatan yang nyata di sini. Seorang pelaku penipuan itu bisa malsuin video tokoh publik atau bikin pesan suara palsu dari bank cuma dalam hitungan menit. Instan banget. Tapi di sisi lain, sistem pendeteksian dan penegakan hukum kita itu masih tertatih-tatih. Butuh proses yang panjang banget buat sekedar ngejar kecepatan mesin pembuat kepalsuan ini. Oke, bagian ketiga, strategi pertahanan digital kita. Kita udah tahu seberapa serem ancamannya. Sekarang saatnya kita ubah rasa cemas jadi langkah nyata buat ngelawan. Dari materi yang kita bedah, ada 3 langkah taktis nih yang direkomendasikan. Ini tuh ibaratnya bentuk bela negara kita di era digital. Pertama, edukasi. Kita wajib paham modus-modus penipuan terbaru. Nggak boleh malas update informasi. Kedua, verifikasi. Wah, ini langkah krusial yang nggak boleh di-skip. Jangan pernah langsung percaya gitu aja. Selalu luangin waktu 1-2 menit buat ngecek fakta dan pastiin sumbernya resmi. Dan ketiga, laporkan. Kalau kamu nemu link mencurigakan atau video deepfake, jangan cuma didiamin, langsung laporkan. 3 langkah simpel ini ngebuktiin kalau warga biasa kayak kita juga bisa jadi garda terdepan buat ngelindungin ruang digital. Dan ini dia aturan emasnya. Saring sebelum sharing. Slogan pendek ini harus benar-benar jadi mantra utama kita ya. Pokoknya sebelum jempol kamu asyik mencet tombol share di grup keluarga atau grup kantor, please berhenti sejenak. Tanyain ke diri sendiri. Ini logisnya sih, sumbernya jelas dan terpercaya nggak? Langkah kecil ini tuh ampun banget loh buat motong rantai ilusi digital ini. Masuk ke bagian keempat, pendidik sebagai penjaga digital.
Ternyata, dalam pertarungan informasi ini, para akademisi, guru, dosen, dan aparatur sipil negara itu punya peran yang sangat penting di garis depan. Tugas-tugas akademik tradisional itu sekarang bentuknya udah bertransformasi buat ngadepin medan perang digital, dan perannya dibagi jadi 3. Sebagai teladan, para pendidik harus mulai ngajarin etika pemakaian AI dan gimana cara verifikasi data di dalam kelas. Terus sebagai peneliti, mereka didorong buat nyiptain sistem deteksi deepfake yang jauh lebih akurat lagi. Dan terakhir, sebagai kolaborator, mereka dituntut buat turun langsung, mimpin kampanye literasi digital di tengah masyarakat. Ini benar-benar bentuk pengabdian masa kini buat ngejaga kebenaran informasi. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi kita hari ini. Satu hal yang pasti, teknologi AI itu nggak akan pernah berhenti berevolusi. Dia bakal makin canggih, makin halus, dan pastinya makin susah buat dibedain dari kenyataan aslinya. Jadi pertanyaan buat kamu hari ini adalah, apakah benteng digital kamu udah benar-benar siap buat ngadepin gempuran ilusi-ilusi tersebut? Jadikan wawasan yang kita obrolin hari ini sebagai pondasi kuat buat pertahanan kamu ya. Tetap jadi pembelajar yang kritis, selalu waspada. Dan yuk kita amankan bareng-bareng ruang digital kita. Terima kasih banget udah nemenin belajar hari ini. Dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.